Halo sahabat Rumah Belajar, perkenalkan nama saya Iwayan Wignana, Guru Matematika SMP Negeri 2 Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi peluang empirik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menentukan peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan. Apa itu peluang empirik? Bagaimana cara menentukan peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan? Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan? Untuk itu, mari kita akan simak penjelasan berikut ini. Banyak masalah di sekitar kita yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kadang keputusan yang dibuat merugikan suatu pihak dan menguntungkan pihak lain. Dengan memahami bahasan tentang peluang empirik ini, diharapkan kalian mampu membuat keputusan sebaik mungkin, sehingga bisa diterima oleh pihak-pihak terkait. Peluang empirik adalah perbandingan antara banyaknya kejadian terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan. Rumus peluang empirik adalah sebagai berikut. PA sama dengan NA dibagi NS. Keterangannya, PA itu adalah peluang, NA adalah banyaknya kejadian yang diharapkan, NS adalah banyaknya seluruh percobaan. Cobalah kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada saat jam istirahat, Intan dan Tika secara bersamaan menuju ke perpustakaan sekolah untuk membaca buku novel favorit mereka berdua. Namun, saat di perpustakaan, buku novel yang dicari hanya tersedia satu saja. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk meminjam buku novel tersebut secara bergiliran. Masalahnya, mereka sama-sama ingin mendapat giliran meminjam lebih dahulu. Intan dan Tika memikirkan cara yang adil agar hasilnya bisa mereka terima. Intan mengusulkan mengundi dengan 3 pilihan berikut. 1. Melemparkan suatu koin uang logam. Jika pada pelemparan sisi angka muncul, Tika berhak meminjam buku novel terlebih dahulu. Jika sisi gambar muncul, maka Intan yang berhak meminjam buku novel terlebih dahulu. 2. Mengambil satu kelereng dari 3 kelereng pada kotak tertutup. Kelereng yang disiapkan adalah warna merah, kuning, dan hijau. Intan menyuruh Tika untuk memikirkan satu kelereng dengan warna sebarang. Kemudian Intan menyuruh Tika mengambil satu kelereng dari dalam kotak yang sudah disediakan. Jika kelereng Tika sesuai dengan yang dipikirkan, yang berhak meminjam buku novel terlebih dahulu adalah Tika. 3. Menggelindingkan satu dadu. Jika yang muncul angka genap, Tika berhak meminjam buku novel terlebih dahulu. Jika yang muncul angka ganjil, Intan yang berhak meminjam buku novel terlebih dahulu. Suatu cara dikatakan adil dalam masalah Intan dan Tika jika dengan cara tersebut mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan giliran meminjam buku novel tersebut. Untuk mengetahui adil atau tidak, kita bisa coba melakukan percobaan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, melakukan percobaan melempar satu koin sebanyak 50 kali. Di sana kalian akan bisa melihat ada tabel kejadian, banyaknya kejadian, kemudian perbandingan banyaknya kejadian terhadap banyaknya perubahan yang dilakukan. Kalian bisa lihat di tabelnya. Kedua, melakukan percobaan dengan mengambil satu kelereng di dalam kotak yang sudah disediakan. Kalian bisa melihat tabelnya seperti berikut ini. Yang ketiga, melakukan percobaan untuk menggelindingkan dadu sebanyak 60 kali. Untuk tabelnya bisa dilihat seperti berikut ini. Pada kolom ketiga, perbandingan banyaknya kejadian terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan itulah yang disebut dengan peluang empirik.
Banyak situasi di sekitar yang menuntut kita untuk membuat keputusan secara adil. Untuk membuat keputusan yang adil, kalian harus menggunakan cara yang adil juga. Pada konteks tadi telah disajikan 3 benda, yaitu koin, kelereng, dan dadu untuk membuat keputusan adil dengan menentukan peluang empiriknya. Masih banyak di sekitar kalian untuk bisa membantu dalam membuat keputusan yang adil dalam menentukan peluang empiriknya. Bagaimana sahabat rumah belajar? Sudah pahamkah tentang materi kali ini? Jadi demikian materi tentang peluang empirik kali ini. Semoga bermanfaat. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.